Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita bisa bertemu kembali di kajian malam Jumat di tanggal 23 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab atau 22 Rajab, dan sekarang malam 23 atau malam 24 pukul 21.14. Selama beberapa puluh menit ke depan kita akan mengisi malam ini dengan kajian keagamaan yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan pahala-pahala yang kita dapatkan di majelis doa dan majelis ilmu ini kita hadiahkan untuk para almarhumin kita semuanya, orang tua, keluarga, para guru dan handai tolan serta teman-teman kita semuanya yang telah mendahului kita. Juga kita hadiahkan kepada orang-orang yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang ada masalah, Allah angkat juga penyakitnya dan diberikan solusi atas segala permasalahan tersebut. Hajat-hajat kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, kita sudah menuju di akhir bulan Rajab. Rangkaian dari Rajab ke Sya'ban ke Ramadan, tidak terasa diingatkan kembali berbagai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di bulan Rajab ini. Barangkali ada yang belum satu hari pun sholat saum sunat misalkan ya, jadi disarankan minimal satu hari kita berpuasa sunat di bulan Rajab ini. Kalau bisa sampai 3 hari gitu ya, dan masih ada waktu kurang lebih seminggu ke depan. Di tanggal yang sudah kita bahas di awal-awal, di tanggal 25 berarti hari besok, malam besok itu kita ada satu peringatan, yaitu haul cucu Rasulullah Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, dan beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Jadi di malam ini kita niatkan untuk mengingat sedikit dari perjuangan beliau yang sangat panjang, dan umat disarankan untuk mengenali tokoh-tokoh person yang sudah berjasa. Kita kan setiap sholat suka membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dalam riwayat disebutkan kurang lebih yang artinya itu adalah kalau kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya umat banyak tahu, tapi apakah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya kita sudah tahu? Nah, gitu ya. Salah satu Ali Sayyidina Muhammad itu adalah namanya Sayyidina atau Imam Musa Al-Kazim. Kalimat Al-Kazim itu dalam Al-Quran ada ya, bisa dilihat di dalam surat Ali Imran itu ayat berapa tuh 130-an ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Ayatnya sudah di-share ya di grup itu ada. Siapa saja orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan al-kadhimina al-ghaidha, yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi al-kadhim itu mengendalikan amarah, menahan amarah. Apakah kita itu tidak boleh marah? Dalam kajian psikologis ataupun dalam kajian medis, konon disebutkan bahwa kalau orang itu tidak marah sama sekali, juga bisa menyebabkan sakit jiwa gitu. Ditahan keluar gitu ya. Kalau waktunya marah, yang wajar, yang proporsional yang marah gitu ya. Yang marah saya, tapi bedakan antara marah dengan marah-marah gitu. Gitu ya. Jadi itulah, kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Nah, itu bedanya mungkin ya. Jadi mari kita belajar. Imam Musa Al-Kadzim, beliau itu terkenal dengan perjuangannya menghadapi dari mulai transisi kekhalifahan Bani Umayyah menuju ke kekhalifahan Bani Abbasiyah. Itu di transisinya ya. Jadi beliau berhadapan dengan 5 khalifah dari Bani Abbasiyah gitu. Itu perjuangan yang luar biasa, dan beliau itu dipenjara tanpa ada kesalahan apapun gitu ya. Tanpa ada kesalahan apapun. Tapi beliau begitu ikhlas, begitu ridho, sampai kepala penjaranya saja terpengaruh karena perbuatan atau amalan beliau selama di penjara. Jadi ibadah nanti kuat begitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa hikmah dari Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam. Dan beliau itu memiliki banyak murid yang hebat-hebat gitu ya. Banyak murid hebat-hebat. Salah satunya itu dikenal sebagai, namanya itu adalah Mukmin Tok gitu ya. Ada namanya Mukmin Tok. Tok itu artinya busur, karena itu gelaran untuk beliau. Jadi kalau berdebat, berdiskusi dengan yang lain itu sampai seperti kena panah terus sampai hancur gitu argumentasinya itu. Jadi tepat pada sasaran. Mukmin Tok namanya. Mungkin kita pernah mendengar bahwa saking keselnya lawan-lawan bicaranya itu, kalau dia berdebat tidak bisa kalah, akhirnya diganti namanya bukan Mukmin Tok, Syaitan Tok namanya. Maka ku hese dia karena sulit gitu. Jadi kalau zaman dulu itu ada beberapa yang saya lihat di riwayat itu, setiap orang itu kadang membanggakan yang dia miliki, kemudian ingin menjatuhkan yang orang lain miliki. Contoh, pada tahun 150 Hijriah itu adalah tahun pada saat lahirnya Imam Syafi'i, tahun 150 Hijriah itu kan. Dan pada tahun itu pula wafatnya Imam Hanafi gitu. Sehingga itu menjadi semacam gejolokan atau apa ya, bully-bulian gitu di antara kedua pendukung itu. Kata pengikut Imam Hanafi, imam kamu itu pengecut ya. Dia datang ketika imam kami sudah pergi.
Kemudian kata Imam Syafi'i juga pengikut Imam Syafi'i dibalas gitu ya. Ya, imam kamu yang pengecut, ketika imam kami datang dia pergi gitu. Nah, ternyata itu pun dalam dialog itu di dalam referensi itu Imam Abu Hanifah itu juga berdialog dengan Imam Musa Al-Kadzim dalam konteks yang kurang lebih sama. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu kepada mukmin tok, kepada ketika Imam Musa Al-Kadzim wafat, dia mengatakan mungkin sambil meledek gitu ya. Imam kamu sekarang sudah mati. Nah, kemudian jawabannya apa kata mukmin tok? Ya betul. Betul apa kata Anda? Imam saya sudah mati. Karena imam Anda kematiannya ditangguhkan sampai hari kiamat. Maksudnya iblis. Jadi, langsung diam jadi. Jadi orang tidak akan menyangka maksudnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Itu kan permintaan iblis ya. Ya, itu mukmin tok. Baik, dari serba sedikit yang kita bisa ambil pelajarannya dalam hadis dari kitab, kita ambil dua kitab di sini ya. Pertama kitab Uyunul Akhbar Ar-Ridha Islam. Nah, ini dari halaman bisa dilihat ya itu di HP-nya masing-masing. Ada keterangan adalah tentang ciri-ciri pengikut yang benar. Ciri-ciri pengikut para imam yang benar. Itu ada di halaman 119 ya. 114 maaf. Nah, pertama dikenalkan bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan penerus resminya yang kita kenal sebagai para imam. Nah, di dalam hadisnya disebutkan di sini, wa immatul huda wal hujjatu ala ahli dunya ila ayyadallahu al-arda wa man 'alaiha wa kullu man khalafahum dhalun mudillun tarikun lil haqqi wal huda wa humul mu'abbarun anil furqan wal natiqun 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa la ya'rifuhum mata maitatan jahiliyah. Para imam itu adalah hujjah atas para penghuni dunia hingga Allah mewariskan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Siapapun yang menentang mereka akan menjadi orang yang sesat, menyesatkan, meninggalkan kebenaran dan petunjuk. Mereka, para imam itu adalah para penafsir Al-Quran dan juru bicara Rasulullah SAW. Kemudian, siapa yang mati sebelum mengenal mereka, niscaya dianggap sebagai orang yang mati di masa jahiliyah. Kemudian, setelah itu, apa ciri-cirinya? Yang ini yang harus kita ikuti gitu. Wa dinuhumul wara' wal iffah wasidq wassalah wal ijtihad wa adaul amanah ilal barri wal fajir wa tulus sujudi wa qiyamul lail wa ijtanabul maharim wa intidarul faraji bis sabri wa husnus subhah wa husnul jawad thumma qala tamim dan seterusnya. Ciri-ciri agama mereka, nah ini berarti akhlak yang bisa kita tiru. Satu, bersikap waro. Waro itu artinya menjauhi dosa. Ini yang sangat berat. Sehingga kalau orang mencapai tingkat kemaksuman, ya berarti dia syaratnya adalah harus waro, meninggalkan dosa. Bagi kita masih berat ini. Kedua, menjaga kesucian diri. Ketiga, berlaku jujur, berbuat perbaikan, bersungguh-sungguh, mengembalikan apa yang diamanahkan, entah itu kepada orang baik maupun kepada orang jahat.
memanjangkan sujud, khususnya waktu sholat sunat, ya sholat sendirian, tong rusuhan, tong tiga hayam, macokan gitu ya, bersujud dengan tenang saja, memanjangkan sujud, mendirikan sholat malam, menghindari apa-apa yang diharamkan, menantikan faraj itu artinya berarti kelapangan, ya, dengan sabar, bersahabat dengan baik dan bertetangga dengan baik. Nah, itulah akhlak para penerus Rasulullah yang harus juga menjadi ciri bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan beberapa hadis dari kitab Tuhaful Uqul Ibnu Syubah Al-Harrani. Ada mungkin tiga hadis yang bisa kita bacakan dari Imam Musa Al-Kadzim radhiyallahu anhu. Pertama, hadisnya itu adalah berkaitan dengan wa qala alaihi salam iyyaka an tamnu'a fi ta'atillah fatunfiqu mithlaihi fi ma'siyatillah. Kata Imam Musa Al-Kadzim, janganlah engkau menahan diri untuk membelanjakan hartamu di jalan ketaatan kepada Allah, karena nanti engkau akan membelanjakannya 2 kali lipat di jalan maksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah punya niat ya pada sedekah ya dengan segala kemampuan kita, keluarga enggak kami orang terus ngadu ajisna mun diengke-engke geunya. Nah, misalkan orang beri sedekah ieu 10.000 ya. Teu dicios. Kayak orang bakal keluar 20.000 tah. Tapi sare sedekah gitu. Naon bae gitu ya gitu. Untuk para rugu. Nah, ayeuna orang niat pas sae ieu. Abdi ayeuna bade ka masjid, bade ka majelis taklim, bade ka majelis ilmu, bade sedekah insyaallah. Kemudian kita keluar dari rumah. Di pangan dompetnya tinggalin, aya kasih berangkat. Teu balik deui ya we. Bete jeung ka pasar. Tinggalin dompet we deui. Ayo ke masjid urang setiap gitu. Alhamdulillah tinggalin jadi selamat. Gitu. Jadi itulah kita latihan taat kepada Allah dengan cara bersedekah sebatas yang kita mampu. Hadis yang kedua, waqala salam al-mu'minu mithlu kaffatai al-mizan kullama zida fi imanihi zida fi balaih. Kata beliau, orang mukmin itu dari sisi iman dan cobaan seperti 2 piring timbangan. Kalau imannya bertambah berat, maka bertambah pula cobaan yang dihadapinya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah penghiburan buat kita. Andaikan kita merasa kehidupan ini tidak baik-baik saja, gitu ya. Ada kesempitan hidup, ada rasa sakit yang dialami oleh kita, ada berbagai kapusing, gitu ya. Ada berbagai masalah gitu. Kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi kita mengembalikan itu dalam perasaan penuh kesadaran bahwa kita makhluk yang penuh kelemahan. Mungkin kita memang salah dalam perhitungan bisnis gitu ya, salah dalam memilih teman dan seterusnya. Dan ini menjadi introspeksi buat kita, mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa. Nah, karena rumusnya memang tidak bisa diubah. Kalau keimanan semakin tinggi, maka cobaan semakin berat. Maka yang paling berat cobaannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau manusia terbaik sepanjang sejarah. Jadi godaannya juga, cobaannya juga paling besar. Itulah. Kalau kita belum ada cobaan apa-apa, justru kita mempertanyakan pada diri kita, apakah kita masih diakui sebagai umat yang beriman di hadapan Allah? Nah, gitu ya. Adem ayam. Gitu, adem ayam, gitu, asal ada masalah. Bahkan ya pernah kita sampaikan juga di dalam salah satu tarekat itu, mungkin dalam latihan riyadoh itu, kalau seseorang
kalau 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 seseorang misalkan tidak dapat selama 40 hari gitu ya. Selama 40 hari Bismillah, selama 40 hari katanya tidak mendapatkan ujian apapun, cobaan apapun, harus curiga, jangan-jangan Allah sedang menjaga jarak dari kita. Bluetooth mode. Jadi itu ketika kita mendapatkan musibah pada akhirnya jadi bersyukur. Alhamdulillah, berarti Allah mengingat kepada kita. Allah tuh masih ingat kepada kita gitu. Allah tuh masih sayang kepada kita. Nanti serele gitu ya, nanti jalik gitu. Nah, urang kejepit ya. Aduh, ada yang paling pengingat dari Allah ya. Insyaallah ya. Dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini itu ada potongan hadis. Wa iyyaka wad dojaro wal kasala fa innahuma biman ani hawwaka minad dunya wal akhirah. Kata Imam Musa Al-Kadzim, hindari olehmu dua hal. Satu, rasa bosan, yang kedua malas, karena ia akan menghalangimu dari memperoleh bagian dunia dan akhirat. Kan kita tidak diharapkan untuk mendapatkan kesenangan di dunia selama yang kita dapatkan itu sesuatu yang halal, gitu kan? Nah, apalagi di akhirat. Jadi kenikmatan yang ada di dunia itu sebetulnya sebuah miniatur saja, sebuah miniatur betapa di akhirat itu akan berkali-kali lipat jauh lebih besar. Tapi syaratnya itu tadi, hindari dua sifat. Satu, gancang bosanan. Kedua, males. Nah, karena dua hal itu dunia akhirat akan terancam kita. Ya, pasti kita itu dalam melakukan sesuatu kebaikan, ya wajarlah manusiawi ya, aya bosenan gitu. Saya juga jadi guru, kalau ditanya, "Pak, udah berapa tahun ngajar?" Saya baru 25 tahun jadi guru. Aya teu jenuh bosan? Aya, pasti ada gitu kerja mah ya. Payan berapa tahun? 30 tahun payan jadi pegawai. 31 tahun. Aya teu jenuh payan ketika bekerja? Jenuh? Aya, iya. Nah, kan ada perasaan seperti itu. Tapi paling napi gaji, aya jenuh teu payan? Ada aja. Jenuh teh amalna ada ari aji samanten jenuh gitu. Kurang sadayana gadua aktivitas masing-masing lah, pasti ada ya rasa bosan, jenuh dan malas. Nah itu teh kedah dilawan ya. Kedah dilawan, makanya kita harus bergerak secara lahiriah dan bergerak secara batiniah. Secara lahiriah kita dari rumah datang ke masjid, dari rumah datang ke majelis taklim, dari rumah datang ke rumah tetangga yang sedang sakit menengok gitu, dari rumah datang ke pekuburan kalau kita menghantarkan yang sedang meninggal. Itu dalam rangka kita menghilangkan rasa bosan dan malas. Dan secara batinnya kita senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah bahwa kita itu levelnya mungkin masih jauh gitu ya, di bawah gitu, belum naik kelas nih gitu ya dari tahun ke tahun deh. Nah itu menjadi sebuah evaluasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, dalam kajian singkat kita kali ini kita ngalap berkah ya dari haulnya Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan barokah, dengan kemuliaan dari cucu Rasulullah itu, kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang ada masalah Allah berikan solusinya, yang sedang memendam hajat-hajatnya Allah sampaikan hajat-hajatnya dengan keadaan yang terbaik, dan juga yang sedang milad ya, sedang ulang tahun
semoga diberikan panjang usia dalam ketaatan, keberkahan dan sehat walafiat. Semua aktivitas kita pakasaban naon wae profesina sadayana aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka syifa wa barakah wal afiyah wasal khatim bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi, kebodohan pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita tutup dengan doa faraj. Allahumma kun li walika hujjatin lil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aidan hatta tuskinahu ardaka tawma wa tumatti'u fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai penutup ada yang juga dikirim di grup, itu adalah doa supaya kita nanti dibangkitkan bersama Imam Musa Al-Kadzim. Mari kita baca bersama-sama. Boleh dilihat dari HP-nya ya. Nggak ada. Di halaman 129 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khaliqal khalqi wa ya basitar rizqi wa ya faliqal hubbi wan nawa wa bari'an nasab wa muhyiyal mauta wa mumital ahya wa da'imus thubat wa mukhrijan nabat if'al bi ma anta ahluh. Wahai pencipta para makhluk, wahai yang meluaskan rezeki, wahai yang membelah biji-bijian dan yang membuatnya tumbuh, wahai yang menghidupkan mereka yang telah mati, wahai yang mematikan mereka yang hidup, wahai yang selamanya eksis, wahai yang menjadikan tanaman tumbuh berkembang, lakukanlah terhadapku sebagaimana engkau suka. Siapapun yang berdoa dengan doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama Imam Musa bin Ja'far Al-Kadzim alaihissalam. Terima kasih. Wa taufiq illa billah wa tawakkaltu wa unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.